Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya di Pilpres 2024. Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melempar pantun saat memimpin rapat paripurna di gedung DPR. Dalam kesempatan itu, Puan mengajak rakyat Indonesia menyalurkan hak pilihnya dan menjunjung tinggi. Gue milih juga nggak ada gunanya, kan yang berubah. Lewat lagi. Ya, ngapa? Ayo, TPS sebentar. Ya, malas gue. Ya, lo cuma 5 menit doang, gimana apa? Sebenarnya sih bukan karena masalah oke juga, tapi kayak gue milih presiden pun suara gue nggak bakal hitung banyak lah, cuma satu. Dan juga, ya hidup gue juga tetap gini-gini aja, macam kerja, kuliah. Tapi kan bukan masalah siapa yang menang ya. Ini kan soal kepedulian lu sama negara lu tuh gimana. Itu udah lama. Udah ayo sih sebentar doang. Nggak salah, malas gue. Ya. Kita akan tata kembali kota kita. Kita akan menciptakan sebuah mimpi besar untuk anak bangsa. Tidak ada wilayah yang tertinggal. Semoga ini menjadi infrastruktur yang cerah untuk masa depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Izin. Cabut subsidi operasional kampus dan sekolah. Mereka nggak butuh pintar. Mereka cuma butuh kerja. Ya Pak. Pak, kirimkan alat berat besok pagi ke area pinggiran untuk proyek jalan tol kita. Mereka gusur semua wilayah, ratakan semua, dan bilang saja ini demi masa depan yang cerah dan jangan ada ganti rugi. Gimana dengan warga ini salah, Pak? Gunakan cara kasar, mereka bukan bagian dari masa depan kita. Pak, ini rumah saya asing, Pak. Ada suratnya ini, Pak. Apaan ini? Ini tuh udah nggak berlaku, Pak. Sekarang wilayah ini sudah menjadi zona merah strategis nasional dan akan diadakan pembangunan. 1 jam lagi, alat berat bakal datang sini. Kalau masih ada barang Bapak di dalam, itu urusan Bapak. Harus gimana, Pak? Saya mau tinggal di mana? Keluarga saya gimana? Saya tinggal di mana? Berhenti kamu. Dia juga manusia, dia punya hak. Dia tuh nggak perlu rumah, negara perlu logistik yang cepat. Kamu nih nggak usah ngalangin. Kamu ini mahasiswa kan? Kamu harus paham ekonomi. Lu nggak tahu kalau kita udah nggak ada praktek lagi, kan anggaran itu udah dipakai buat pembangunan itu. Iya, bukan cuma lab doang nih, beasiswa gue juga dicabut. 70% kuotanya di atas. Terus gimana? Lu kan juara nasional, lu kan butuh ini buat masa depan. Gak tau kenapa bisa. Matikan seluruh AC dan daya listrik di gedung ini setelah jam 12. Anggarannya sudah masuk ke pusat. Bagaimana dengan alat-alat di dalam? Jika suhunya tidak stabil, alat kalibrasi bisa tidak sesuai standar, Pak. Biarin aja. Kalau misalnya rusak juga nggak perlu diganti. Kalau mereka ngadain anggaran buat beli alat baru gimana, Pak?
efisiensi Mas Ival. Ingat, kata Pak Sakti, pembangunan itu paling penting. Sabar ya. Ya, mau gimana lagi gue harus ikut ya kalau pengen ini. Iya, yang salah satu orang yang pegang jabatan, tapi kita semua yang kena. Tidak efisiensi. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berdiri di atas tanah yang sudah dijual oleh kita sendiri. Mereka bilang ini pembangunan, tapi di dalam penggusuran. Mereka bilang efisiensi, tapi yang mereka matikan lampu-lampu di kelas kita. Mereka memutus kabel masa depan mahasiswa. Menyangkut aspal jalan tol. Lihatlah di seberang kalian, ada warga-warga yang diganggu, digusur tanpa ampun. Adik saya juga sekolah di sini. Sekarang udah jadi tol. Keluarga saya mau tuju di mana? Di jalan tol itu. Kami juga mahasiswa dipaksa berhenti sebelum lulus. Memangnya kami adalah angka dalam laporan statistika. Jangan biarkan mereka menang, jangan biarkan mereka berkuasa. Setuju. Berhenti. Mundur. Kalian mengamalkan depan umum. Semua instruksi sudah sesuai prosedur. Bubar. Mundur. Santai dong. Prosedur yang kalian bikin buat mencekik kami. Kami hanya menjalankan tugas, mengikuti aturan dari atas. Bubar. Coba mimpi. Aku telat lagi.